Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Osyanti dengan NIM 7211419102 akan mempresentasikan mengenai bab 4 yaitu pengguna dan pengembang sistem. Kemudian ada organisasi bisnis, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke berbagai area fisik perusahaan. Kemudian ada juga organisasi layanan informasi, yaitu terdiri dari sumber daya informasi dan spesialis informasi. Sumber daya informasi di sini terdiri atas peranti lunak komputer, peranti keras komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Kemudian spesialis informasi. Spesialis informasi terdiri atas analis sistem, administrasi basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Analis sistem di sini bertujuan untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Selanjutnya terdapat administrasi basis data, adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Kemudian webmaster di sini bertanggung jawab atas isi dan penyajian dari situs web perusahaan. Kemudian terdapat spesialis jaringan. Nah, di sini spesialis jaringan bertugas untuk membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya terdapat programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya terdapat operator menjalankan peralatan komputasi yang berskala besar. Berikutnya mengenai komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu dampak pendidikan komputasi, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Selanjutnya mengenai pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategi dan meraih keunggulan kompetitif. Kemudian terdapat keuntungan atau manfaat dari komputasi pengguna akhir, yaitu manfaat utamanya adalah menyamakan kemampuan dan tantangan serta mempersempit jarak komunikasi. Selanjutnya terdapat resiko dari komputasi pengguna akhir. Resikonya yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya mengenai kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pada tabel ini kita dapat melihat persyaratan pengetahuan dan persyaratan keahlian apa saja yang harus dimiliki tiap bidang di layanan informasi. Di sini terdapat kecil, utama, dan menengah. Untuk utama sendiri adalah pengetahuan atau keahlian yang harus dimiliki atau hal pokok yang harus dimiliki dari bidang tersebut. Untuk menengah adalah yang dimiliki atau tetapi tidak sangat harus, tetapi juga ya kayak menambah dari manajemen dari bidang tersebut. Untuk kecil itu tidak harus dimiliki karena bukan hal pokok gitu. Untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai bidang-bidang dan persyaratan yang harus dimilikinya. Untuk manajemen umum di sini persyaratan pengetahuan yang paling pokok atau paling utama adalah pengetahuan informasi dan dasar-dasar bisnis. Kemudian juga untuk persyaratan yang tidak terlalu pokok atau tidak terlalu mendasar dari manajemen utama adalah pengembangan sistem. Kemudian juga
di sini tidak wajib, yaitu pengetahuan komputer, teori sistem, dan model sistem. Selanjutnya, persyaratan keahlian yang harus dimiliki adalah komunikasi dan kepemimpinan. Kemudian juga bisa ditambahkan mengenai kemampuan analisis dan kreativitas. Selanjutnya terdapat staf profesional. Pada staf profesional ini pengetahuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan informasi, dasar bisnis, dan model sistem. Untuk pengetahuan menengah atau tidak kayak menengahnya adalah pengetahuan komputer dan teori sistem. Untuk yang tidak harus dimiliki adalah pengetahuan sistem. Selanjutnya, keahlian yang wajib atau pokok dari staf profesional yaitu komunikasi, kemampuan analisis, dan kreativitas. Dan kalau yang tidak harus dimiliki dari keahlian dari staf profesional yaitu kepemimpinan. Selanjutnya ada staf administrasi. Untuk staf administrasi setidaknya mengetahui mengenai pengetahuan komputer dan pengetahuan informasi. Dan untuk yang tidak terlalu mengetahui yaitu mengenai dasar-dasar bisnis, teori sistem, pengembangan sistem, dan model sistem. Untuk keahlian dari staf administrasi yang tidak terlalu utama atau tidak harus dimiliki yaitu komunikasi, kemampuan analisis, dan kreativitas. Dan tidak harus tidak diperlukan dalam staf administrasi yaitu mengenai kepemimpinan, tapi juga perlu untuk diri masing-masing sih kepemimpinan. Selanjutnya mengenai spesialis informasi. Untuk spesialis informasi, pengetahuan utama yaitu yang harus dimiliki mengenai pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, teori sistem, pengembangan sistem, dan model sistem. Dan berikutnya, dasar-dasar bisnis di sini tidak terlalu utama atau tidak diharuskan, tetapi diperlukan. Untuk keahlian yaitu yang harus utama dimiliki adalah komunikasi, kemampuan analisis, dan yang tidak terlalu utama yaitu mengenai kreativitas dan kepemimpinan. Oke, baik, selanjutnya mengenai kantor maya. Untuk konsep kantor maya sendiri mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan salah satu atau lebih lokasi tempat perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep dari kantor maya sendiri yaitu terdiri dari telecommuting dan hoteling. Telecommuting menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Untuk keuntungan dari telecommuting sendiri yaitu fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Selanjutnya, keuntungannya yaitu perusahaan biasanya akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi para telekomuter jika dibandingkan dengan lingkungan kantor biasa, di mana sebagian besar informasi dikomunikasikan dalam percakapan informasi dan melalui observasi. Akan tetapi di sini memiliki kerugian yaitu karena sifatnya yang terisolasi, karyawan yang melakukan telecommuting dapat merasa menjadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting. Kerugian lainnya adalah kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Selanjutnya mengenai hoteling. Hoteling di sini adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan dari hoteling ini adalah pemanfaatan sumber daya dan ruang yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Selanjutnya di sini hoteling juga memiliki resiko yaitu anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruang kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Kemudian mengenai keuntungan dari kantor maya. Keuntungannya yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah,
biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Selanjutnya adalah kerugian dari kantor maya sendiri, yaitu moral yang rendah, kekhawatiran akan resiko keamanan. Kemudian untuk hal-hal yang saya bahas di sini, yaitu referensinya dari buku Sistem Informasi Manajemen karangan Raymond McLeod, dan George Pascal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.